Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Santri-santri yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, santri-santri, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran pada bab atau wahdah yang ketiga tentang as-sakan. As-sakan yaitu asrama atau tempat tinggal. Silahkan dibuka di halaman 58. Ya, silakan dibuka di halaman 58. Baik. Sekarang kita masuk kepada percakapan yang kedua di halaman 58. Seperti biasa, Ustadz akan baca terlebih dahulu. Kalian dengarkan baik-baik. Jika ada kata yang tidak berharokat, maka kalian beri harokat. Jika ada kata yang tidak berharokat pada percakapan ini, maka kalian beri harokat. Dan perhatikan bacaan-bacaan yang akan Ustadz contohkan. Ya, setelah itu baru kalian ulangi dan Ustadz minta di antara kalian untuk membacanya sebagaimana yang telah dicontohkan. Baik. Ini hiwar antara al-mustajir wal muajir. Al-mustajir artinya adalah orang yang menyewa. Ini orang yang menyewa. Al-mustajir itu tidak ada harokatnya, silahkan dikasih harokat. Al-mustajir itu adalah orang yang menyewa. Adapun lawan bicara yang kedua al-muajir. Nah, kalau al-muajir itu artinya orang yang menyewakan. Ya. Al-mustajir orang yang menyewa, al-muajir itu orang yang menyewakan. Beda ya antara yang pertama dan yang kedua. Ingat bacanya al-mustajir, yang kedua adalah al-muajir. Al-mustajir dan al-muajir. Baik, Ustaz bacakan dan Ustaz contohkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Asyaqqatu fid dauril khamis. Asyaqqatu fid dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Tafaddal. Udkhul. Hadza babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik.
Sudah semuanya ya, sudah dikasih harokat yang tidak berharokat. Dan Ustadz minta, ini ada beberapa yang belum terlihat wajahnya untuk menyalakan kameranya. Ya. Ini ada Habibi Zaki, ada Muhammad Dafa, ada Muhammad siapa itu? Baik, tolong semuanya dinyalakan kameranya. Dan ini masih 20-an orang yang masuk. Masih ada beberapa santri yang tidak hadir. Baik. Sekarang Ustadz baca sekali lagi dan kalian mengulangi masing-masing di rumah. Ustadz baca satu kalimat, kalian ulangi. Satu kalimat, kalian ulangi. Ya wajib semuanya mengulangi di rumah masing-masing. Dengan suara yang lantang. Bahasa Arab itu di antara ciri khasnya adalah lantang. Jangan ditahan-tahan. Lantang, keluarkan. Baik. Assalamualaikum. Semuanya baca, ini kelihatan nih. Yang mulutnya tidak bergerak, yang ngelamun, yang menghayal. Satu ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah? Kam ghurfatan fi syaqqah? Halaman 58. Halaman 58. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi daurin asyaqqah? Fi ayyi daurin asyaqqah? Asyaqqatu fid dauril khamis. Asyaqqatu fid dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Udkhul. Hadza babu syaqqah. Hadza babu syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Baik. Sekarang kita terjemahkan kata per kata. Ya. Kemudian Ustadz minta misalkan satu di antara kalian untuk menerjemahkan satu kalimat. Yang Ustadz terjemahkan di sini kata per katanya, kalian coba menerjemahkan nanti dalam satu kalimat. Yang pertama, uridu. Apa artinya uridu? Uridu dari kata arada yuridu. Ini adalah kata kerja. Arada yuridu. Yang artinya sebagaimana yang diterjemahkan oleh Ahmad Irwansyah Mumtaz, artinya ingin. Ya. Sa'i artinya ingin. Uridu. Berarti kalau uridu karena diawali dengan huruf alif, maka pelakunya di sini adalah saya. Uridu berarti saya ingin. Kalau yuridu karena diawali dengan ya, ingat rumusnya, ingat kaidahnya. Jika diawali dengan ya berarti menunjukkan dia. Yuridu, dia ingin.
Kalau pakai na, nuridu diawali dengan huruf na, nun, ini menunjukkan kata kami atau kita. Nuridu artinya kami atau kita ingin. Dan jika diawali dengan huruf ta, turidu bisa dua makna. Yang pertama, kamu laki-laki ingin, atau dia perempuan ingin. Ya, ini sebagai pengulangan yang sudah Ustaz sampaikan di pertemuan yang lalu. Baik, uridu di sini artinya ingin. Syaqqatan, Rifki Andika Hafid, apa artinya syaqqah? Apa artinya syaqqah? Apa artinya syaqqah? Apartemen. Apartemen. Ya, jangan lupa. Kalian itu, jika misalkan hari ini sudah dapatkan kosakata, itu langsung dihafal. Jangan lewat begitu saja, ditinggalkan begitu saja, dapat pelajaran baru, akhirnya numpuk. Contoh kayak kosakata yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bertempat tinggal, perkampungan atau komplek, bandara, universitas, apartemen, rumah, nomor, banyak kosakata yang sudah kalian lewati. Itu jangan ditinggalkan begitu saja, dihafal. Ya, nanti jangan sampai sudah numpuk 1 tahun, 1 semester, akhirnya lewat begitu saja. Nah, kebiasaan kalau belajar tatap muka secara langsung, Ustadz di tengah-tengah pelajaran bisa langsung nembak. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Nah, kalau nggak bisa disuruh berdiri. Itu kebiasaan Ustadz dulunya kalau ngajar bahasa. Kalau nggak bisa suruh berdiri. Sampai dia bisa nanti menjawab. Ya, ini karena masih di rumah nggak usah perlu berdiri lah. Push up saja. Mau push up? Yang nggak bisa push up, setuju apa enggak? Biar ototnya kuat, biar sehat. Setuju? Ya, ingat ya, dihafalkan dengan baik. Ya nggak perlu ada hukuman lah, kesadaran masing-masing. Baik, syaqqah artinya adalah apartemen. Min fadlika, ini kalau dalam bahasa Inggris please. Min fadlik artinya please. Apa artinya please? Itu ungkapan permisi, mohon, ungkapan permohonan. Nah, dalam bahasa Arab menggunakan kata min fadlik. Bahasa Arab, kata mohon, permisi, permohonan itu menggunakan kata min fadlik. Sebagaimana dalam bahasa Inggris please, misalnya seperti itu. Ini pakai kartu apa, Mas? Wifi. Kalau pakai kartu, oh. Baik, kita lanjutkan. Ladaina, ini mereka dengar ya? Dengar suara. Ladaina artinya kami mempunyai. Ladaina artinya kami mempunyai, memiliki. Namun di sini kepemilikannya disandarkan kepada kami. Ladaina, kami memiliki syaqqatun jamilatun. Syaqqah, apartemen yang jamilah. Apa itu jamilah? Jamilah artinya indah, bagus.
Ya, syaqqatun jamilatun ini artinya indah atau bagus. Silahkan langsung diterjemahkan di bawah katanya masing-masing. Ya, jaga agar lebih mudah kalian mengulang-ulangnya. Baik, kita lanjutkan. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kalau pakai tethering ini bisa, Mas? Tethering HP. Ya, apa? Pakai iPhone. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ini kata tanya. Kam ini kata tanya, artinya berapa. Ini kata tanya ya, kam ini kata tanya yang artinya berapa. Ghurfah, kemarin apa artinya ghurfah? Muhammad, Rafi, Andika. Apa artinya ghurfah? Muhammad, Rafi, Andika. Apa artinya ghurfah? Taib. Sinyalnya ini. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki, apa artinya ghurfah? Muhammad Zaki. Apa artinya ghurfah, Muhammad Zaki? Hah? Oh iya nih. Muhammad Rehan Akram, apa artinya ghurfah? Kamar, Ustaz. Apa? Kamar? Baik. Apa artinya? Ustaz. Baik, gangguan sinyal ya. Ghurfah artinya kamar. Ghurfah artinya kamar. Ini sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi di dalam. Fi di dalam. Kita lanjutkan. Fi syaqqati, di dalam apartemen, khamsu ghurafin. Khamsu apa artinya? 5. Ghuraf itu adalah bentuk jamak dari ghurfah. Ghurfatun. Ini satu kamar. Bentuk jamaknya adalah ghuraf. Ghurafun. Ya, ini kamar, kamar-kamar. Ghurfah 1. Tapi kalau jamaknya, bentuk jamaknya, banyaknya, ghuraf. Ini penting kalian menghafal antara kata tunggal dengan kata jamak. Ya, kata jamak. Baik, fisyak nanti insya Allah Ustadz akan jelaskan hari ini kaidah bagaimana bagaimana mengucapkan, bagaimana mengetahui antara satuan dan bilangan. 5 kamar, 7 kamar. Karena di antara latihan-latihan yang ada juga dilatih untuk mengetahui hal tersebut. Baik, fi syaqqati khamsu ghuraf. Di dalam apartemen terdapat 5 kamar. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi di dalam ayyi apa? Ayyi ini artinya apa? Sebenarnya ayyi ini memiliki arti yang bisa disesuaikan dengan kalimat. Fi ayyi di apa ya, bisa menggunakan apa atau mana. Mana juga bisa. Fi ayyi. Jadi ayyi ini, ayyu ini bisa diterjemahkan sesuai dengan konteks kalimat.
Asal katanya adalah apa atau mana. Daurin itu tingkatan lantai. Ini ceritanya, ya, gedung apartemennya bertingkat-tingkat. Sekarang sang penyewa bertanya, di lantai berapa, di tingkatan lantai berapa apartemennya. Daur di sini artinya tingkatan lantai. Ya, misalkan kalian punya rumah 5 tingkat. Rumah kalian 5 tingkat. Di mana kamar kalian? Fid dauril khamis. Oh, di lantai kelima, Ustadz. Nah, itu daur. Daur itu adalah tingkatan lantai. Al-khamis, apa artinya al-khamis? Kelima. Nah, berbeda dengan khamsu. Khamsu itu artinya 5. Tapi kalau khamis ini menunjukkan lantainya di urutan ke-5. Maka cara menerjemahkannya adalah apartemen berada di lantai ke-5. Karena al-khamis ini menunjukkan urutan. Berarti dia di tingkatan ke-5. Baik. Uridu musyahadat asyaqqah. Uridu saya ingin. Musyahadah. Apa artinya musyahadah? Musyahadah artinya menyaksikan. Menyaksikan, melihat, menonton. Itu bisa semua. Artinya sama. Dari musyahadah. Musyahadah. Saya ingin melihat, menyaksikan apartemennya. Maka tafaddal. Apa artinya tafaddal? Ada yang tahu? Ini adalah kata yang sudah sangat biasa diucapkan. Apa artinya tafaddal? Silahkan langsung ditulis. Yang tahu langsung ditulis. Apa artinya tafaddal? Tafaddal, tafaddal. Mumtaz, Rozan, Syafiq, Fadri. Artinya silahkan. Ya. Tafaddal, silahkan. Udkhul. Nah, apa artinya udkhul? Udkhul itu dari kata dakhala yadkhulu. Artinya masuk. Nah, di sini menggunakan kata perintah. Ustadz, kata perintah itu bagaimana? Wah, ini harus kembali kepada pelajaran sorof. Pertanyaan Ustadz, sudah tidak dipelajari bentuk-bentuk kata perintah? Sudah apa belum? Sudah dipelajari apa belum? Tolong dijawab di kolom, tolong dijawab dengan chatnya saja. Belum dipelajari ya. Baik, tidak masalah. Insya Allah nanti setelah kalian pelajari baru kita akan ulas kembali. Khawatirnya terlalu cepat yang membuat kalian sulit untuk mengerti. Tafaddal udkhul. Tapi intinya gini, dalam bahasa Arab itu sebagaimana dalam kata kerja mudhari' antara kamu laki-laki, dia laki-laki, dia perempuan, saya, kami, itu ada perubahan bentuk, maka sama halnya pada kata kerja perintah. Ya, pada kata kerja perintah itu juga memiliki persamaan dalam perubahan bentuknya. Udkhul. Ini kata kerja perintah yang ditujukan kepada kamu laki-laki. Bagaimana kalau kamu perempuan, Ustadz? Nah, nanti akan ada pembahasannya. Bagaimana untuk perintahnya untuk 1 orang, perintahnya untuk 2 orang, nanti ada pembelajarannya. Intinya di sini kata perintahnya ditujukan untuk kamu. Yang diperintahkan di sini kamu. Ya, kamu laki-laki. Udkhul, hadza babus syaqqah. Apa artinya? Hadza babus syaqqah. Yang tahu langsung ditulis. Ya. Jadi keterbatasan musyarakah kalian, keikutsertaan kalian dalam pelajaran online ini dengan cara langsung menjawab di tulisan. Langsung ditulis. Yang tahu langsung ditulis. Hadza babus syaqqah, ini pintu apartemennya. Mumtaz.
Ya barakallahu fiik. Tapi sayangnya yang menjawab nih Rozan, Ahmad, Syafiq, ya Halim, itu saja. Ustadz mau yang lain nih, jangan yang nanti yang pinter-pinter cuma Rozan, cuma Ahmad, cuma Syafiq, cuma Halim yang semangat. Maunya yang lain juga ikut serta, ya. Nggak masalah, salah itu nggak apa-apa. Yang penting kalian semangat ingin belajar, ya. Kalau bisa semuanya juga ikut serta. Baik. Hadza babu syaqqa, ini adalah pintu apartemen. Hadhihi syaqqatun jamilatun, dan ini adalah apartemen yang bagus. Baik. Sekarang Ustadz mau salah seorang di antara kalian mengajukan diri untuk membaca dari awal dan dari sampai akhir sambil menerjemahkan. Satu kata, satu kalimat terjemahkan, satu kalimat terjemahkan. Siapa yang berani? Siapa? Baca, terjemahkan. Baca, terjemahkan. Silahkan tulis namanya yang berani. Ayo Syuja. Mana nih orang-orang yang berani? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Baca dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, uridu syaqqatan min fadlik, baru terjemahkan. Siapa? Baik, kalau gitu saya tunjuk. Abel, Adam, Zaki, Azizi, tolong dinyalakan. Tolong dinyalakan. Thabit Al-Azizi, tolong dinyalakan. Abel. Kita tahu yang betul tidak terlihat gambarnya karena sinyal, dan yang sengaja mematikan gambarnya itu ketahuan, ya. Kalau karena sinyal bentuknya berbeda dengan orang yang sengaja mematikan kameranya. Jadi tolong sekali lagi saya peringatkan, jangan ada yang mematikan kameranya, ya. Ketahuan yang sengaja mematikan. Baik. Ahmad Irwansyah, tafadhol, mumtaz, mengajukan diri untuk membaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Mohon, saya ingin menyewa apartemen. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami mempunyai apartemen yang bagus. Kam ghurfatan fi syaqqah, berapa kamar dalam apartemen? Fi syaqqati khamsu ghuraf, di dalam apartemen terdapat 5 kamar. Fi ayyi daurin asyaqqah, di tingkat berapa apartemen? Asyaqqatu fid dauril khamis, apartemen berada di tingkat kelima. Uridu musyahadat asyaqqah, saya ingin menyaksikan apartemen. Tafadhol udkhul hadza babus syaqqah, silahkan masuklah, ini pintu apartemen. Hadhihi syaqqatun jamilah, ini apartemen yang bagus. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ahmad, mumtaz sekali. Ya. Dan sudah terlihat perkembangannya dalam menerjemahkan, terbukti tatkala menerjemahkan fi syaqqati khamsu ghuraf, di dalam apartemen terdapat 5 kamar. Terdapat mana nih bahasa Arabnya? Itu adalah bentuk pengembangan dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya itu bagus, nggak masalah. Jadi ada penambahan sedikit dalam menerjemahkan agar tatanan bahasa Indonesia lebih bagus, itu tidak dipermasalahkan.
Ya, bagus, luar biasa, masya Allah, barakallah. Baik, mungkin fi ay daurin asyaqqah bisa diterjemahkan pada lantai berapa apartemennya, itu boleh seperti itu. Ya, atau di lantai berapa. Ustadz, ayu di sini kan artinya apa? Seperti yang Ustadz katakan tadi, ayu itu adalah kata tanya, namun bisa disesuaikan dengan konteks kalimat. Ya, atau di lantai mana? Bisa. Di lantai berapa? Di lantai apa? Cari kata yang paling pas. Itu boleh. Ya, bisa di lantai berapa, di lantai mana? Asyaqqatu fid daudil khamis. Yang lainnya siapa? Baik, yang lainnya halaman 58. Yang lainnya siapa tadi? Rifki. Ya, Rifki Andika Hafid, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Mohon, saya ingin menyewa apartemen ini. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen yang indah. Kam gurfatan fi syaqqah. Berapa kamar di apartemen ini? Fi syaqqati khamsu guruf. Di apartemen ini ada 5 kamar. Fi dauri syaqqah. Di lantai berapa apartemennya? Asyaqqatu fi dauril khamis. Apartemennya ada di lantai 5. Uridu musyahadata syaqqah. Saya ingin melihat apartemennya. Tafadhal, udkhul. Hadza babus syaqqah. Silahkan masuk. Ini pintu apartemennya. Hazihi syaqqatu jamilah. Ini apartemen yang bagus. Mumtaz. Masya Allah. Yang bagus, suaranya lantang, terjemahannya juga bagus. Luar biasa. Baik, siapa lagi? Habibi Zaki. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Mohon, saya ingin menyewa apartemen. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen yang bagus. Kam gurfatan fi syaqqah. Berapa ruangan di dalam apartemen? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di dalam apartemen terdapat 5 kamar. Fi ayyi daurin asyaqqah. Di mana tingkat apartemen? Asyaqqatu fid duril khamis. Apartemen di tingkat kelima. Uridu musyahadati syaqqah. Saya ingin melihat apartemen. Tafadhal, adkhul. Hadza babus syaqqah. Silakan masuk. Ini pintu apartemen. Hadhihi syaqqatun jamil. Ini apartemen yang bagus. Mumtaz. Barakallah. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran, ya. Persiapkan pena dan buku tulisnya. Siapkan pena dan buku tulisnya. Dan ini akan sangat masuk ke dalam ujian-ujian nantinya. Harus diperhatikan betul-betul. Ini kaidah satuan dan bilangan. Seperti khamsu ghuraf, 5 kamar. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara angka dengan satuannya. Ya, satuan dan bilangannya. Perhatikan semuanya, siapkan penanya. Ustaz akan menuliskan sebuah kaidah dalam bahasa Arab, kaidah satuan dan bilangan. Kaidah satuan dan bilangan. Ya. Baik. Yang pertama, ini gambarannya kalian ingin menyebutkan jumlah angka pada sebuah benda. Ini permasalahannya. Seperti 10 pena.
7 peci, 5 buku. Nah, ini permasalahannya ini. Soalnya adalah itu. Kalian ingin menyebutkan jumlah angka pada sebuah benda. Bagaimana caranya Ustadz? Apakah langsung khamsatun kitab atau asyratun kolam? Apakah seperti itu Ustadz? Atau bagaimana? Ya, makanya di sini ada kaidah dalam bahasa Arab yang harus dipahami. Perhatikan betul-betul langkah-langkahnya. Ya, perhatikan betul-betul langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, ketahui jenis kata benda. Ketahui jenis kata benda. Ketahui jenis kata bendanya. Apakah dia muzakkar? Ya. Atau muannas. Nah, jadi tugas kalian yang pertama, misalkan Ustadz, Ana ingin menentukan angka atau jumlah pada benda buku. Buku. Ingin menyebutkan 5 buku. Tugas yang pertama, ketahui jenis bendanya nih. Buku ini muannas atau muzakkar? Jawabannya, oh buku ini adalah muzakkar. Itu ya. Sampai sini paham? Paham semuanya? Siap. Setelah kalian mengetahui jenis kata benda, yang kedua adalah pasangkan kata benda dengan pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Yang kedua, pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Maksudnya angka yang sejenis gimana? Kan kata bendanya misalkan buku, ya, buku kitabun, kitabun ini apa? Muzakkar. Oh, berarti angkanya juga harus sejenis. Berarti angka muzakkar. Baik, angka muzakkar apa saja Ustadz? Masih ingat ya? Jangan ada yang lupa. Ini penting. Kalau kalian lupa, wah nggak bisa kalian. Angka muzakkar apa saja? Wahidun, ifnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyratun. Atau asyaratun. Itu angka apa? Muzakkar. Masih ingat? Masih ingat semuanya? Anggukkan kepalanya kalau iya. Ingat semuanya? Baik, itu angka muzakkar. Kalau bendanya muzakkar, kitabun itu muzakkar, qalamun itu muzakkar, berarti angka yang dipakai adalah wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, seterusnya sampai asyaratun. Sampai asyaratun. Ya? Paham? Mumtaz. Setelah itu yang ketiga, ya, urutkan dengan urutkan angka. Sebentar ya, Ustaz ulangi tulisannya, tidak cukup ini. Yang tadi sudah betul aja. Ketahui jenis kata benda.
Ya. Kemudian yang kedua, pasangkan kan kata benda dengan angka yang sejenis. Oke. Nah, yang ketiga, urutkan dengan menulis angka, kemudian kata benda. Nah, dituliskan dulu angka dulu, baru kata benda. Contoh kayak di buku Khamsu Ghuraf. Katanya dulu, angka dulu, baru kata benda. Urutkan dulu, angka dulu, baru kata benda. Baik, jelas ya? Angka dulu, baru kata benda. Baru langkah yang terakhir, setelah diurutkan angka dan kata benda, ubah kata benda menjadi jamak. Ubah kata benda menjadi jamak. Inilah 4 langkah kaidah satuan dan bilangan. Nah, jelas? Baik, nanti kita akan coba berikan contoh agar lebih mudah memahamkan kalian. Silahkan ditulis. Biar aja, nggak usah di zoom. Khawatirnya sinyalnya nanti. Ya, perhatikan ya. Ini ya, yang pertama ketahui jenis kata benda, pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis, urutkan dengan menulis angka, kemudian kata benda, ubah kata benda menjadi bentuk jamak. Sekarang kita berikan contoh sesuai dengan langkah ini. Ustadz, ana ingin menuliskan dalam bahasa Arab 7 buku. Baik, 7 buku. Bagaimana caranya, Ustadz? Perhatikan semuanya. Nulisnya nanti dulu. Perhatikan dulu. 7 buku. Bagaimana caranya, Ustadz? Pertama, ketahui jenis kata benda. Kata benda buku. Buku bahasa Arabnya kitabun. Baik. Kitabun jenisnya apa? Oh, jenisnya adalah muzakkar, Ustaz. Kitabun ini muzakkar, ya. Ini Ustaz kasih tanda mim. Ya. Nih, ini artinya muzakkar. Baik. Jenis kata benda yang pertama, sudah diketahui dia muzakkar. Pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Angkanya 7. 7 untuk muzakkar apa? Ada yang tahu? Ditulis. 7 untuk muzakkar. 7 untuk muzakkar. Sab'atun mumtasrozan. Pasangkan dengan angka yang sejenis. Angka yang sejenis 7 nih, sejenis dengan buku yang muzakkar adalah sab'atun. Urut, kemudian sudah tahu angka yang sejenis adalah sab'atun.
Yang ketiga, urutkan dengan menulis angka terlebih dahulu, kemudian kata benda. Sab'atun, tulis dulu. Sab'atun. Ya. Kemudian kitab. Nah. Ya. Sab'atu kitab. Langkah yang terakhir, ubah kata benda menjadi jamak. Nah, baru sab'atu. Apa sab'atu? Apa jamaknya buku? Ada yang tahu? Tulis. Ada yang tahu apa jamaknya buku? Bentuk jamak buku apa? Kutubun. Mumtaz. Sab'atu kutubin. Ustaz, kenapa bin? Gak usah tanya dulu, ikuti saja. Nah, inilah yang benar. Nah, ini yang benar. Ya. Berarti 7 buku dengan mengikuti langkah ini menjadi sab'atu kutubin. Ya, kalau sab'atu kitabin salah, ini masih belum sempurna langkahnya. Ya, kitabun sab'ah salah, ini masih belum sempurna. Yang betul adalah setelah selesai 4 langkah menjadi sab'atu kutubin. Sab'atu kutubin. Jamak itu apa? Jamak itu adalah bentuk banyak. Coba kalian buka buku kosakata. Coba buka buku kosakatanya, di situ terlihat ada bentuk jamak. Misalkan qolamun, aqlamun. Coba yang cari kata benda, silakan dibuka buku kosakatanya, silakan dibuka buku kosakatanya. Lihat bagian kata benda. Ya, lihat bagian kata benda. Jamak itu adalah bentuk majmuknya yang lebih banyak. Jadi misalkan kitabun akan tertulis di situ jamaknya adalah kutubun. Nah, itu ada di dalam buku itu ada, ya. Kitabun ini satu buku. Kitabun ini satu buku. Satu buku. Tapi kalau kutubun buku-buku. Nah, buku-buku. Nah, itulah bentuk jamak namanya, ya. Paham ya, Syamsi ya? Baik, sampai sini paham semuanya? Paham semuanya? Baik. Ustadz coba. Siapa yang mau mencoba nih? Halim coba, Halim. Nah, Ustaz. Baik. Ustadz minta sebutkan dalam bahasa Arab tiga pulpen. Tahu bahasa Arabnya pulpen tidak? Iya. Apa bahasa Arabnya? Qalamun. Jamaknya apa? Tahu Ustaz. Jamaknya apa? Lupa. Baik, jamaknya Ustaz kasih tahu. Halim, Ustaz kasih tahu nih. Bentuk jamak dari qalamun adalah qalamun, ya, jamaknya adalah
Qalamun, aqlamun. Qalamun. Ya, qalamun, aqlamun. Nah, sekarang Aqlamun. ya, perhatikan tugas menyebutkan 3 pulpen. Ikuti langkah yang ada. Jadi apa? 3 pulpen. Coba perhatikan langkah-langkahnya. Salah satun qalamun. Nah, ingat. Langkah yang terakhir harus pakai apa? Harus menggunakan Harus pakai kata jamak. iya, Jamak. jamak berarti jawabannya Salah satu kola. jamaknya. Salah satu aqlamun. Salah satu aklamin. Mumtaz. Ya, gitu ya. Yang dipakai adalah bentuk jamaknya. Yang dipakai adalah bentuk jamaknya. Baik, yang lain siapa yang mau coba lagi? Dio Pramudia. Baik. Dio, Ustadz minta Dio menyebutkan dalam bahasa Arab empat pintu. Bahasa Arabnya pintu apa, Dio? Tahu? Babun. Babun. Bentuk jamaknya apa? Abwabun. Abwabun. Masya Allah, mumtaz. Abwabun. Nah, sekarang 4 pintu. Menjadi apa? Coba perhatikan langkah-langkahnya. Arba'atu abwabin. Abwabin. Mumtaz, Masya Allah. Arba'atu Abwabin. abwabin. Masya Allah, langsung paham. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, siapa lagi yang mau coba? Ustadz bantu, akan Ustadz bantu jamaknya kalau tidak tahu. Pada hilang semua nih. Syamsi, Masya Allah, Syamsi. Syamsi 6 jam. Baik, bahasa Arabnya jam apa? Paling belum banyak yang belum tahu. Jam bahasa Arabnya apa? Saatun Ustaz, jam. Masya Allah, sa'atun. Masya Allah, mumtaz. Jam artinya sa'atun. Jamaknya apa? Lihat. Sa'atun. Nah, itu jamaknya. Sa'atun. Sekarang tugas Syamsi menyebutkan dalam bahasa Arab 6 jam. Ikuti langkah-langkahnya. Pertama, ketahui jenis kata benda. Sa'atun, muzakkar atau mu'annas? Muzakkar Ustaz. Muzakkar atau mu'annas? Oh jadi mana Ustaz? Mu'annas, baik. Dia jenis katanya mu'annas. Pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Karena kata benda mu'annas, angkanya juga harus mu'annas. 6 dalam mu'annas apa? Angka 6 mu'annas apa? Situn Ustaz. Apa? Situn. Situn, mumtaz. Situn. Nah, selanjutnya urutkan dengan menulis angka-angka.
dengan menulis angka kemudian kata benda dan ubah menjadi kata jamak. Berarti 6 jam bahasa Arabnya Situn sa'atun. situn, situ apa? Sa'atun Ustaz. Yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 Ustaz. Nomor 2, situ sa'atin. Masya Allah, barakallahu fiik. Paham ya Syamsi ya? Paham? Baik. Semuanya paham? Semuanya paham? Ingat, kaidah ini ditambah ya, jangan lupa. Ingat, kaidah ini hanya berlaku dari angka 3 sampai 10. Kaidah ini hanya berlaku dari angka 3 sampai 10. 1, 2, 11, 1, 2 kaidahnya berbeda. 11 dan seterusnya kaidahnya berbeda. Ingat, kaidah ini berlaku untuk angka 3 sampai 10. Baik, sekian yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, jangan sampai lupa. Nanti besok kita ulang-ulangi terus. Ya, Ustadz yakin ini memang agak sulit difahami, tapi insya Allah jika terus diulang akan mudah. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.